Selamat malam, perkenalkan nama saya Mariani Calelu, saya dari MJ 502. Sekarang saya mau mempresentasikan hasil kerja UAS. Judul papernya, Pasar Modal, Pengawasan dan Perlindungan Hukum. Penulis Mariani Calelu diterbitkan di tahun 2014. Instrumen pasar modal di Indonesia, pengawasan industri pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan dalam reksadana, transparansi dan akuntabilitas Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, regulasi program kemitraan dan bina lingkungan bagi BUMN, implementasi dan permasalahannya di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis adalah publikasi dan yayasan pengembangan hukum bisnis berupa jilid-jilid buku, himpunan catatan, atau tulisan yang diterbitkan secara berkeseimbangan dan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan. Setelah dan kajian di samping sebagai penyalur informasi untuk tujuan pengembangan dari pembangunan hukum bisnis di Indonesia. Penerbitan ini memuat catatan atau tulisan bersifat ilmiah dan ilmiah populer dalam lingkup hukum bisnis dan kalangan ahli, akademis maupun praktis. Peredaran penerbitan terbatas di kalangan pemerhati. Tulisan-tulisan yang dimuat setelah melalui penyaluran sepertinya oleh penerbitan dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya dan tidak dapat diartikan sebagai mencerminkan pendapat penerbit atau yayasan pengembangan hukum bisnis. Abstrak, reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal Indonesia yang dilakukan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keberadaan reksadana merupakan salah satu upaya untuk menggairahkan industri pasar bio. Jasa profesional manajer investasi dalam pengolahan reksadana sekaligus diversifikasi investasi reksadana menjadi daya tarik tersendiri di dalam dunia investasi. Namun berbagai kasus pelanggaran dalam reksadana setidaknya telah menimbulkan kepada publik bahwa calon investor reksadana belum sepenuhnya memahami regulasi dan akhlak pemegang lini dan penyertaan dalam reksadana. Pemasangan reksadana dengan janji dan iming-iming atau janji dan garansi pembelian dana investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nyatanya masih dilanggar oleh beberapa pihak berdasarkan proses fair realis Bapepam dalam LH
pada Oktober 2010 tentang penetapan sanksi administrasi pencabut efek dan izin usaha perusahaan, efek dan izin perorangan. Setidaknya ada beberapa perusahaan yang dicabut izin usahanya. Berkaitan dengan pengolahan reksadana, PT ADI bukan atas nama nasabah yang bersangkutan serta memberi janji imbal hasil tertentu. Latar belakang masalah, reksadana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Untuk selanjutnya disebut pasar modal. Peraturan pemerintah Surat Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Bapperpam dan LK dan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapperpam dan LK yaitu peraturan peraturan Bapperpam dan LK serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Reksadana atau juga disebut juga mutual fund pada sistem hukum merupakan di sini berarti dana atau uang atau kumpulan uang yang disediakan untuk suatu keperluan, dan mutual berarti saling menguntungkan. Dalam hal ini dipilih kata reksa. Reksa yang berarti juga atau pelihara. Berdasar pengertian etimologis tersebut, reksadana secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara untuk suatu keperluan bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal disebut bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Undang-Undang Pasar Modal Pasar L Angkatan 1L menjelaskan bahwa manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Hiju pasar modal pula dijelaskan bahwa portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. Adapun yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan uang utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan kontrak investasi koleksi, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivasi dan efek berdasarkan data Direktorat Industri Pengelolaan Investasi OJK. 4. Terlihat di verifikasi investasi. Biaya investasi juga dapat diperkecil. Dana ada kemungkinan pihak bermodal kecil untuk dapat menikmati keuntungan dari efek-efek luar negeri. Jika sebagai salah satu instrumen investasi di pasar modal, reksadana merupakan instrumen investasi yang berisiko dan tidak dijamin tingkat pengembaliannya. Metode yang digunakan
dalam penelitian adalah metode kualitatif. Reksadana dapat diklarifikasikan dalam beberapa golongan berdasarkan kriteria tertentu. Klarifikasi reksadana berdasarkan jenis komposisi investasinya dapat memberikan fleksibilitas bagi investor dan memilih karena masing-masing jenis reksadana mempunyai risiko yang berbeda-beda serta tingkat pengembalian yang berbeda pula. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal, reksadana di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, yaitu reksadana berbentuk per orang dan reksadana berbentuk kontrak, persero dan reksadana berbentuk kontrak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, klasifikasi reksadana. Investasi koleksi KIK reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usaha menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Adapun reksadana berbentuk KIK adalah reksadana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank yang mengikat pemegangan unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi koleksi dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Yang KB, pengaturan reksadana KIK di Indonesia. Guna memastikan pengelolaan reksadana dilakukan secara legal, telah diterbitkan sejumlah aturan terkait dengan reksadana KIK, yaitu yang pertama, peraturan Bapepam dan LK nomor 2 F4 lampiran, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep 01-PM-tahun 1996 tentang pemeriksaan reksadana. Yang kedua, peraturan Bapepam dan LK nomor 2 F14 lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep 38-PM-2023 tentang pedoman uji kepatuhan reksadana. Yang ketiga, peraturan Bapepam dan LK nomor XDLL lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep 6-PM-2W4 tentang laporan reksadana. Yang keempat, peraturan Bapepam dan LK nomor 6 BI lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep 552-BL-2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang kelima, peraturan Bapepam dan LK nomor 6 BS lampiran keputusan Ketua Bapepam Dana dan LK nomor Kep 553 BL garing 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang pedoman kontrak.
Reksadana berbentuk kontrak investasi koleksi. Yang kecil, bentuk hukum kontrak investasi dan kolektif. Bentuk hukum kontrak investasi dan kolektif sejatinya tidak dikenal dalam sistem hukum perseroan di Indonesia. Kontrak investasi kolektif di negara dengan sistem common law disebut dengan unit trust atau investment trust company yang merupakan perusahaan investasi yang berdasarkan pada sistem trust atau kepercayaan Indonesia. Sistem trust tidak dikenal, adapun kontrak di Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan perseroan. Kontrak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dengan saling mengikatkan diri berjanji melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah para pihak sepakati. Sementara itu, perseroan merupakan subjek hukum yang berupa badan hukum. Oleh karena itu, dalam konstruksi hukum di Indonesia, kontrak investasi koleksi haruslah dipandang sebagai kontrak, bukan sebagai perseroan atau badan hukum. Perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pemegang unit penyertaan perwujud dan pemenuhan hak-hak pemegang unit penyertaan dalam reksadana terdiri dari 3 tahap, yakni tahap prakontraktual, tahap kontraktual, dan tahap pasca kontraktual. Prakontraktual adalah tahap sebelum lahirnya kesepakatan antara calon pemegang unit penyertaan dengan manajemen investasi dan bank kustodian dalam investasi melalui reksadana. Kontraktual dalam hal ini adalah tahap selanjutnya lahirnya kesepakatan antara pemegang unit penyertaan dengan manajer investasi dan bank kustodian dalam investasi melalui reksadana. Sementara itu, pasca kontraktual adalah tahap setiap hubungan hukum antara pemegang unit penyertaan dan manajer investasi dan bank kustodian pada reksadana berakhir. Meskipun hubungan hukum antara pemegang unit penyertaan reksadana dengan manajer investasi dan bank kustodian berawal dari perjanjian penyertaan reksadana yang disepakati antara investor dan manajer investasi atau melalui agen penjual reksadana, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hak-hak calon pemegang unit penyertaan reksadana. Pelanggaran dalam industri reksadana. Kasus reksadana di PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia merupakan salah satu kasus yang terjadi akibat adanya pelanggaran dalam bidang perizinan reksadana. Kasus tersebut bermula dari para nasabah PT Bank
Century yang ditawarin oleh pihak Bank Century produk yang telah menguntungkan daripada deposito, yakni reksadana PT Antaboga Delta Delta Sekuritas Indonesia, perusahaan yang merupakan satu holding company dengan PT Bank Century. Iming-iming Bank Century atas produk reksadana reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia tersebut dengan cara meyakinkan nasabah-nasabah bahwa reksadana dimaksud jauh atau lebih tinggi dari bunga deposito semilik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia adalah pemegang nasabah sehingga akan dijamin aman. Produk reksadana tersebut sudah dipasarkan dalam jangka waktu yang lama dan Bank Indonesia telah mengetahui. Oleh karena iming-iming itulah maka para nasabah Bank Century tersebut bermain-main memindahkan dana mereka yang awalnya berupa deposit sekarang diinvestasikan di reksadana PT Antaboga. Namun ternyata saat jatuh tempo dana para nasabah tersebut tidak dapat dicairkan. Berdasarkan Pers, Bapepam dan LK pada Oktober 2010 tentang penetapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, perusahaan, efek, dan izin perorangan. Bapepam dan LK menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, perusahaan, efek di bidang perantara, pedagang, efek manajer, investasi, dan penjamin emisi efek atas nama PT Antaboga. Dalam hal ini PT Antaboga terbukti menempatkan nasabah atas nama PT dan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan. Selain itu, PT Antaboga terbukti memberi janji imbal hasil tertentu dalam menawarkan jasa pengelolaan dana investasi yang tetap investasi, dana tetap terproteksi sama dengan sebesar 13% per tahun untuk jatuh tempo 3 bulan dan sebesar 40% per tahun untuk jatuh tempo 6 bulan. Kesimpulannya, sejalan dengan istilah high return, berinvestasi di reksadana memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi tabungan atau deposito. Tingginya tingkat pengembalian juga diimbangi dengan risiko berinvestasi di reksadana. Terungkapnya beberapa kasus dalam industri reksadana di Indonesia telah menunjukkan kepada publik bahwa masyarakat masih perlu mendapatkan sosialisasi atau regulasi terkait reksadana. Calon pemegang unit penyertaan reksadana perlu menyikapi risiko reksadana secara bijaksana, mempelajari legalitas suatu produk investasi merupakan wujud ikhtiar baik calon pemegang unit penyertaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mempelajari legalitas reksadana yaitu pencarian informasi berkenaan dengan legalitas perizinan yang dimiliki oleh manajer investasi, legalitas
terdaftar atau tidak produk reksadana legalitas. Perizinan agen penjualan reksadana dan legalitas perizinan wakil agen penjualan reksadana. Di sisi lain, sebagai perwujudan etikat baik manajemen investasi atau agen penjual atau wakil agen penjual reksadana memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara jujur dan tepat mengenai produk reksadana yang ditawarkan. Investor atau pemodal selaku pemegang unit penyertaan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran dalam reksadana. Secara umum, pemegang unit penyertaan selaku konsumen reksadana selain memiliki hak sebagaimana diatur pada peraturan Bakterpam, LK atau OJK juga memiliki hak sebagaimana hak-hak konsumen yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang saya ucap.